Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Nabi Yoel pasal yang kedua ayat 12. Tetapi saya akan bacakan ayat yang ke-13 juga. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis dan meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Saudara-saudara, situasi masyarakat pada saat Nabi Yoel itu adalah sangat-sangat krisis. Baik situasi rohani maupun situasi materi. Situasi materi, banyak di antara mereka mengalami bencana alam secara khusus, malapetaka yang menghancurkan segala tanaman mereka melalui belalang. Semua tanaman mereka hancur dan habis. Akibatnya ini juga krisis persembahan kepada bait Allah. Karena apa? Karena mereka tidak punya materi lagi. Oleh karena itu, anggota-anggota masyarakat pada saat itu adalah sangat-sangat menderita. Ini terjadi karena apa? Ini terjadi sudah pasti karena hukuman Tuhan atas dosa dan kesalahan mereka. Maka untuk itulah Tuhan Allah melalui Nabi Yoel menyerukan, sekarang juga kamu harus berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Berbalik kepada Tuhan. Jadi menyembah Tuhan itu, percaya kepada Tuhan itu bukan berpura-pura, tetapi melainkan segenap hati. Dengan segenap hati juga dilanjutkan dengan berpuasa, menangis dan meratap. Bisa kita bayangkan saudara-saudara, kalau kita menyesal, terseduh-seduh sambil menangis, meratap, mengeluarkan air mata, berarti kita ungkapkan semua yang ada pergumulan di dalam hati kita. Ini harus mereka lakukan supaya Tuhan memulihkan kembali situasi kehidupan mereka. Oleh karena itu saudara-saudara, firman pada pagi hari ini bisa mendorong kita untuk senantiasa introspeksi diri. Jika ada sesuatu masalah dalam kehidupan kita, mari kita melihat introspeksi diri. Mari kita melihat diri kita sendiri, apakah yang ada kita lakukan? Apakah yang harus kita perbuat? Jika di dalam firman pada pagi hari ini diserukan bertobat, bertobat itu adalah bukan hanya mengalihkan pemikiran kepada yang benar, tetapi sungguh-sungguh menyesali semua perbuatan kita yang salah. Apakah di antara kita, di antara saudara-saudara, pernah melakukan hal seperti yang dikatakan oleh Nabi Yoel di dalam firman pada pagi hari ini? Berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan berpuasa, menangis dan meratap. Berarti inilah sebagai buah yang nyata, kelihatan di hadapan Tuhan, pertobatan yang sesungguhnya. Pertobatan itu bukan hanya sekadar kita menstop. Misalnya, selama ini kita sangat-sangat sering berbohong, lalu mulai hari ini kita stop untuk berbohong. Memang itu juga adalah pertobatan. Tetapi pertobatan yang sungguh-sungguh, apakah ungkapan-ungkapan ucapan dalam bohong kita itu kita sangat menyesali di hadapan Tuhan? Oleh karena itu saudara-saudara, dengan pertobatan inilah, maka Tuhan akan berbalik arah. Yang semestinya dia akan menghukum, tetapi dia akan memberkati.
Lalu yang dikoyakkan bukan pakaian, tetapi hati. Banyak orang yang menyesal untuk menunjukkan penyesalannya dengan membuka bajunya, membantingkan dirinya. Bukan itu yang perlu. Bagi Tuhan bukan mengoyakkan baju, tetapi bagi Tuhan yang dibutuhkan adalah mengoyakkan hati. Hati yang penuh dengan kelakuan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, kita koyak lalu kita buang. Bukan baju kita buang. Bukan pakaian kita rusak. Tetapi hati kita, itulah kita hancurkan yang jelek itu. Dan kita kembali memasukkan di dalam hati kita, hati yang baik, yang perilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, pertobatan yang sungguh-sungguh, itulah yang diminta di dalam renungan kita pada pagi hari ini. Maka dengan pertobatan, disitulah Tuhan senantiasa menyertai kita. Seruan-seruan para nabi, seruan-seruan para apostol juga dikatakan, bertobatlah, karena kerjaan Tuhan telah datang. Maka biarlah Tuhan di dalam hati kita bersemayam, dan kita keluarkan semua dari hati kita kuasa-kuasa duniawi yang mau menghancurkan hubungan kita kepada Tuhan. Ini bisa terjadi dan bisa kita lakukan kalau Tuhan senantiasa menyertai kita dan kita menyerahkan kehidupan kita yang sungguh-sungguh kepadanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkan hati kami agar kami bersungguh-sungguh bertobat, mengoyakkan hati kami, sehingga hati kami yang koyak itu kembali Engkau pulihkan, sehingga kami pun selalu berbuat baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini semua dapat kami lakukan jika Tuhan menyertai kami. Oleh karena itu sertai kami dalam melaksanakan semua pertobatan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.